Kali ini saya Murianto dengan NIM 203200251 berasal dari kelas MPI 5D. Baiklah, kali ini saya akan memenuhi tugas UAS dari Ibu Yuliana Habibah mengenai dengan materi manajemen operasi dan produktivitas dalam organisasi. Pengertian manajemen operasi. Manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output dan harus memberikan nilai tambahan. Contohnya, rotan mentah yang diekspor dibandingkan dengan furniture. MO adalah satu dari 3 fungsi utama dari setiap organisasi dan berhubungan secara utuh dengan semua fungsi bisnis lainnya. Semua organisasi memasarkan atau menjual, membiayai atau mencatat rugi dan laba, dan memproduksi atau mengoperasikan. Maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana aktivitas MO berjalan. Semua proses mulai dari input, kemudian proses transformasi, kemudian dihasilkan output merupakan tanggung jawab manajemen operasi. Warisan manajemen operasi. Proses manajemen terjadi atas perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, pekerja, pengarahan, dan pengadilan. Manajer operasi menerapkan manajemen ini pada pengambilan keputusan dalam fungsi MO. Bidang MO masih terbilang muda, tetapi sejarahnya amatlah kaya dan menarik. Peningkatan kehidupan kita dan disiplin ilmu MO disebabkan adanya inovasi dan sumbangsih pemikiran banyak orang. Manajemen operasi akan terus berkembang dengan adanya sumbangsih dari disiplin ilmu lain, termasuk teknik industri dan sains manajemen. Penemuan dalam ilmu pasti seperti biologi, anatomi, kimia, atau fisika juga memberikan kontribusi pada manajemen MO. Tren baru di bidang manajemen operasi. Salah satu alasan MO merupakan ilmu yang menarik adalah ilmu ini selalu dihadapkan pada kondisi yang selalu berubah. Berikut adalah tantangan yang berubah bagi manajer operasional. Pertama yaitu fokus global. Manajer operasi harus tanggap melihat penemuan-penemuan yang menghasilkan dan menggerakkan ide produksi barang jadi secara cepat. Yang kedua yaitu kinerja atau just in time. Manajer operasi mengurangi persediaan pada setiap tingkatan, mulai dari bahan baku hingga barang jadi. Yang ketiga yaitu bersekutu dengan rantai pemasok. Pemasok biasanya memiliki keahlian yang unik. Manajer operasi mencari pemasok dan membina kemitraan jangka panjang dengan pihak yang mempunyai peran penting dalam rantai pemasok. Yang keempat itu pengembangan produk yang cepat. Manajer operasi mengatasinya dengan teknologi dan kerja sama yang lebih cepat dan manajemen yang lebih efektif. Yang kelima yaitu kustomisasi massal atau manajer operasi mengatasinya dengan proses produksi yang lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang keenam yaitu pemberdayaan pekerja atau manajer operasi menghasilkan lebih banyak proses pengambilan keputusan pada secara perorangan. Produksi yang peka lingkungan. Manajer operasi yang harus berusaha memperbaiki produktivitas lebih memperhatikan perencanaan produk dan proses yang ramah lingkungan. Yang ketujuh yaitu etika operasi. Bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan untuk membina perilaku yang etis. Yang dari produktivitas
adalah pembandingan antar output atau barang dan jasa dibagi input atau sumber daya seperti tenaga kerja atau modal. Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan dua cara, yaitu pengurangan sementara menjaga output konsisten, atau sebaliknya, peningkatan output sementara menjaga input konsisten. Ukuran produktivitas adalah satu cara yang baik untuk menilai kemampuan sebuah negara untuk dapat memperbaiki standar hidup rakyatnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen operasi dan produktivitas dalam organisasi.